Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Anda sudah menyaksikan Sumatera Utara hari ini edisi Selasa 30 Juli 2024 bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, sekitar 24 rumah di Kabupaten Serdang Bedagai rusak diterjang angin puting beliung. Sementara untuk korban yang terparah terdapat di Kecamatan Sebamban, meski tidak ada korban jiwa, namun akibat kejadian tersebut menimbulkan kerugian materi. Kondisi paling parah terjadi di Kecamatan Sebamban, di mana sebanyak 15 rumah mengalami kerusakan parah, bahkan beberapa atap rumah warga seluruhnya terbang akibat terjangan angin puting beliung. Sebagian warga ada yang telah menyusun atap rumah mereka yang sempat terbawa angin, sementara sebagian warga masih membiarkan atap rumahnya yang terbang tidak jauh dari rumah. Menurut salah satu warga, sebelum kejadian, mereka satu keluarga telah mengungsi karena dari pengalaman sebelumnya, jika ada angin kencang rumahnya selalu menjadi korban. Kejadian itu posisinya angin sangat kencang kali Pak. Posisi kami di rumah tidak berani karena ini rumah sudah 4 kali kejadian, jadi kami ke rumah sebelum kejadian kami sudah lari di luar ke tempat tetangga depan. Itu sebelum maghrib. Sudah maghrib, angin sudah mulai agak redup, kami lihat rumah sudah tidak ada lagi sengnya, sudah terbang. Sementara itu, berdasarkan data dari pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, ada 24 rumah yang terkena angin puting beliung. Di Kecamatan Sebamban terdapat 15 rumah, sedangkan di Serbajadi 3 rumah, Tanjung Beringin 2 rumah, Tebing Syah Bandar 2 rumah, Tebing Tinggi 1 rumah, dan Pegajahan 1 rumah. Totalnya di Sebamban ada 45 jiwa ya. 45 jiwa. Berapa rumah Pak? Ada 15 rumah. 15 rumah yang terkena musibah tadi malam. Dan kami datang kemari untuk meringankan beban daripada saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana angin puting beliung. Mengingat cuaca yang kurang baik akhir ini, diharapkan kepada warga tetap waspada jika terjadi cuaca buruk. Pemirsa, unit reskrim Polsek Medan Helvetia menembak pelaku pembegalan terhadap seorang ibu rumah tangga saat antar jemput anak sekolah. Pelaku yang merupakan residivis ini tega mendorong korban hingga masuk ke dalam parit demi merampas sepeda motor milik korban. Ibu rumah tangga bernama Fitriani yang merupakan warga Medan Helvetia terlihat dalam kondisi pakaian kotor dan basah berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur sepeda motor miliknya di Jalan Puskesmas Kelurahan Tanjung Gusta, Medan Helvetia. Dalam rekaman tersebut, pelaku bernama Diki Romantika yang merupakan warga Kelurahan Tanjung Gusta terlihat melancarkan aksinya bersama temannya. Kapolsek Medan Helvetia Kompol Ales Piliang mengatakan unit reskrim Polsek Medan Helvetia berhasil mengamankan satu pelaku pembegalan dan barang bukti berupa kunci letter T, besi dimodifikasi dan baju yang digunakan pelaku saat melancarkan aksi kejahatan. Hal ini diungkapkan Kapolsek Medan Helvetia saat menggelar konferensi pers di Makapolsek Medan Helvetia, Jalan Matahari Raya Medan, Senin sore. Peristiwa terjadi berawal dari pelaku Diki bersama rekannya menghampiri korban saat antar jemput anak sekolah. Bermodus pura-pura bertanya alamat, pelaku dengan cepat menendang korban hingga jatuh ke dalam parit. Melihat korban tak berdaya, pelaku membawa kabur sepeda motor milik korban. Dan berdasarkan laporan korban, unit reskrim Polsek Medan Helvetia bergerak cepat dan berhasil mengetahui identitas dan keberadaan pelaku. Saat ditangkap dan akan dilakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya, pelaku Diki berusaha melawan dan kabur dari bertugas. Sehingga petugas terpaksa memberi tindakan tegas terukur pelaku yang merupakan residivis. Korban menjemput anaknya sekolah, kemudian pelaku dengan temannya yang sampai saat sekarang ini masih kami lakukan pengejaran, memotong sepeda motornya, dirampas dan dilarikan. Hasil penyelidikan kami selama ini pelaku adalah residivis dan telah berulang kali melakukan kejahatan. Pelaku ini berhasil diamankan, kemudian pada saat untuk pengembangan mengejar temannya yang satu lagi melarikan diri, kemudian dilakukan tindakan tegas dan terukur.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku disangkakan dengan pasal 365 ayat 1 KUHP. Polsek Medan Helvetia menghimbau kepada masyarakat untuk memberi kunci ganda jika memarkirkan kendaraan di luar rumah. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Camat Sunggal dan Polsek Sunggal bersama Brimopolda Sumatera Utara melakukan pemusnahan sebuah barak liar yang kerap digunakan sebagai tempat transaksi sekaligus mengkonsumsi narkoba. Menanggapi keluhan masyarakat adanya aktivitas penyalahgunaan narkoba, pihak Kecamatan Sunggal bersama Polsek Sunggal dan dibantu oleh Brimopolda Sumatera Utara pada penggerebekan di sebuah lokasi yang berdirinya sebuah barak berdindingkan tepas di Jalan Kirap Remaja Desa C. Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Selasa dini hari. Setibanya di lokasi tersebut, tim gabungan tidak menemukan pengguna maupun bandar yang biasa beroperasi di barak tersebut. Petugas hanya menemukan plastik klip kosong dan alat isap narkoba jenis sabu-sabu. Guna mengantisipasi digunakan kembali oleh orang yang tak bertanggung jawab, tim gabungan Kecamatan Medan Sunggal bersama Polsek Sunggal dibantu oleh Brimopolda Sumatera Utara kemudian membakar barak tersebut hingga rata dengan tanah. Sebelumnya petugas telah menemukan barak yang sama dan telah memusnahkan dengan cara dibakar. Camat Sunggal Danang Yuda mengatakan akan melakukan koordinasi kepada unsur Muspika Kecamatan Sunggal untuk dapat mengawasi lokasi tersebut agar tidak kembali beroperasi. Muspika dan Ramil adalah untuk memberantas adanya laporan warga tentang maraknya narkoba di Kecamatan Sunggal. Ini salah satunya kita dapat barak yang ada di kawasan Desa Sesemayang, ke barak-barak lain yang muncul di Desa Sesemayang khususnya. Kedepannya kami terus bekerja sama dengan Muspika, Kecamatan Sunggal, baik itu dan Ramil, Kapolsek maupun dari Polrestabes untuk terus memberantas yang namanya narkoba di Kecamatan Sunggal. Wali Kota Medan menyebut bahwa dipindahkannya pulbus yang berada di kawasan Jalan Jamin Ginting ke Terminal Pinang Baris merupakan bentuk dari ketegasannya untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di jalan tersebut. Bobi Afif Nasution menyebut bahwa kebijakan ini demi kebaikan bersama. Sebelumnya, aksi unjuk rasa para sopir bus antar kota terjadi di kawasan flyover Jamin Ginting pada Sabtu kemarin. Para sopir melakukan aksi unjuk rasa ini karena menilai kebijakan Wali Kota Medan untuk memindahkan para pulbus ini ke Terminal Pinang Baris dirasa cukup memberatkan karena keberadaan pulbus yang berada di jalan tersebut sudah berdiri sejak lama dan para calon penumpang sendiri sudah terbiasa naik maupun turun di Jalan Jamin Ginting. Perubahan trayek ini dilakukan Bobi pasca dirinya melakukan sidak dan menemui penyebab kemacetan di sepanjang Jalan Jamin Ginting dikarenakan operasional bus yang kerap memakan badan jalan. Atas dasar hal ini, Pemkot melalui Dinas Perhubungan dan Satlantas Polrestabes Medan menghimbau kepada seluruh pengelola bus untuk pindah ke terminal yang sudah disiapkan pemerintah Kota Medan. Menanggapi protes pengemudi beberapa waktu lalu, Bobi menyebut kebijakan ini untuk kebaikan bersama, di mana pemerintah Kota Medan sudah menyiapkan terminal untuk naik dan turunnya penumpang dari dan tujuan Medan yang salah satunya berada di Terminal Pinang Baris. Mau ditertibkan kok demo ya, saya rasa itu kan untuk kita sama-sama. Kita ini bernegara, bermasyarakat, semua ada aturannya. Kami pun di pemerintah dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah, saya ada aturannya. Masa kita yang masyarakat nggak mau diatur? Oh ya harus, pokoknya yang sudah kita buat jalurnya kemarin, itu harus dilaksanakan. Pemirsa, dalam waktu 2 pekan, Polres Labuhan Batu menindak ratusan pengendara yang melanggar aturan dengan tujuan untuk menciptakan kamsel tipkar dalam berlalu lintas. Pada operasi Patu Toba 2024, petugas Satlantas Polres Labuhan Batu telah menilang 758 pelanggar lalu lintas yang didominasi kendaraan roda 2 yang tidak melengkapi perlengkapan saat berkendara berupa helm ber-SNI. Salah seorang pengendara, Zaki, mengatakan dirinya ditilang karena tidak membawa kelengkapan berupa surat kendaraan. Hal tersebut dilakukan dengan dalih dirinya tengah tidak dalam berpergian jauh. Sementara itu, Kasatlantas Polres Labuhan Batu AKP Rasidin menyebutkan selain menggelar razia di 4 lokasi, selama operasi Toba kemarin petugas juga melakukan mobile atau hunting terhadap pelanggaran lalu lintas yang kasat mata. 58
pelanggar. Dalam operasi Batu ini kami melaksanakan setiap pengaturan di pagi hari dan sore hari, kemudian yang mobil juga di tempat yang sesuai dengan target operasi ada 4 titik. Di tempat tersebut kita lakukan penertiban yang kasat mata. 70% pengendara tidak memakai helm yang terjaring. Sementara itu, dalam operasi Toba 2024, Satlantas Polres Labuhan Batu juga melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk tertib berlalu lintas agar terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran saat berlalu lintas. Pemirsa, petugas unit reskrim Polsek Percut Seituan menangkap seorang tersangka pelaku penganiayaan dengan cara membakar korbannya. Peristiwa ini terjadi pada Oktober 2023 lalu dan tersangka yang bertindak sebagai eksekutor ini sempat melarikan diri selama 10 bulan. Korban Deni Rangkuti dibakar oleh salah seorang temannya di kawasan Jalan Pipit 7 Perumnas Mandala, Kecamatan Percut Seituan pada Oktober 2023 lalu. Perkara itu terjadi setelah korban dituduh mencuri handphone milik salah seorang pelaku, Ernest Nababan. Setelah keduanya cekcok, lalu seorang pelaku lainnya yakni Sumardi Sinamo yang telah terlebih dahulu tertangkap polisi memprovokasi Ernest Nababan untuk menyiramkan bensin dan membakar tubuh korban. Pasca kejadian, korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh warga dan mengalami luka bakar sebesar 80% di sekujur tubuhnya. Selang beberapa hari, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka bakar tersebut. Kapolsek Medan Tembung, Kompol Johnson Sitompul mengatakan pelaku ditangkap petugas dalam pelariannya di kawasan Bagan Batu, Riau setelah 10 bulan berstatus buronan. Sampaikan peristiwa ini terjadi pada tahun 2023 yang lalu, di mana satu pelakunya sudah kita amankan dan sekarang sedang menjalani hukuman. Dan untuk pelaku yang kita amankan kemarin ini adalah DPO kami. Lalu ini adalah sesungguhnya eksekutornya. Perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang penganiayaan yang menyebabkan korban tewas dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Pemirsa, masih dari Kota Medan, unit reskrim Polsek Medan Belawan membekuk seorang pelaku pungli di kawasan Simpang Kampung Salam, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Dengan modus mengatur lalu lintas, pelaku memalak para supir dan meminta sejumlah uang. M. Ridwan Sah, 41 tahun, warga Jalan Selebes, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, ditangkap unit reskrim Polsek Medan Belawan pasca melakukan pungutan liar di kawasan Simpang Kampung Salam Belawan. Pelaku beraksi dengan modus berpura-pura mengatur lalu lintas, menghentikan truk yang melintas dan meminta sejumlah uang. Pelaku juga tak segan-segan melempar sopir truk dengan batu jika tidak diberikan uang. Wakapolres Pelabuhan Belawan, Kompol Aris Fianto mengatakan bahwa penangkapan pelaku pungli ini berdasarkan keresahan masyarakat dan laporan dari sejumlah sopir truk yang terganggu adanya aktivitas tersebut saat melintas dan bekerja di kawasan tersebut. Untuk menyisir yang katanya dugaan adanya pungli, didapat di situ satu orang yang diamankan, kemudian dengan diamankan itu diserahkan oleh reskrim dan dalam penyelidikan dan penyidikan. Kemudian oleh reskrim di tes urin dan saat ini satu orang tersebut sedang didalami. Selanjutnya kita menempatkan anggota di situ, kemudian dilakukan patroli oleh Polsek Belawan dan oleh Samapta Polis. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Medan Belawan. Petugas juga telah melakukan patroli rutin dan penjagaan di kawasan rawan pungli untuk dapat mencegah agar aksi serupa tidak terulang kembali. Pemirsa, seorang mantan residivis di Kota Tebing Tinggi ditangkap Polres Tebing Tinggi. Tersangka ini ditangkap karena mencuri sepeda motor dan saat ini petugas sedang melakukan pengembangan terhadap pelaku dan jaringannya.
Tersangka Ardinata, 36 tahun warga Kisaran, ditangkap karena sudah berulang kali mencuri sepeda motor. Berawal dari laporan korban Herman pada Senin kemarin ke Mapolres Tebing Tinggi. Dalam laporannya, korban Herman mengatakan ia kehilangan sebuah sepeda motor yang ia parkirkan di dalam gudang di Jalan Ahmad Yani. Namun saat kembali ke gudang, ia tidak melihat sepeda motornya. Usai mendapat laporan korban, petugas Polres Tebing Tinggi yang dipimpin oleh Kanit Resum Ibda Alpan langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan. Menurut Kasih Humas Polres Tebing Tinggi AKP Agus Arianto, pengusutan kasus berawal dari laporan korban. Petugas melihat kamera pengintai atau CCTV. Terlihat tersangka membawa lari sepeda motor milik korban. Dalam pemeriksaan, korban mengaku sudah 5 kali melakukan pencurian sepeda motor dan sudah pernah dihukum di LP Tebing Tinggi dalam kasus yang sama. Pada saat itu melintas di depan rumah salah seorang warga. Kemudian melihat sepeda motor terparkir dan kunci kontak tertinggal di tempat kunci kontak, sehingga sepeda motor tersebut diambil tersangka dan hal ini terekam kamera CCTV. Kemudian berdasarkan hasil rekaman, Satreskrim Polres Tebing Tinggi melakukan penyelidikan. Kini kasusnya sudah ditangani Polres Tebing Tinggi. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun kurungan penjara. Kita kembali ke informasi lainnya, pemirsa. Pasca kebakaran hebat yang melanda 36 unit rumah di Desa Dokan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, perangkat desa dan BPBD Kabupaten Karo tanggap cepat penanganan awal, bantuan dapur umum dan penampungan sementara untuk para korban. Kebakaran yang cukup besar kemarin menghanguskan 36 rumah semi permanen di Simpang Desa Dokan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo yang mengakibatkan puluhan keluarga kehilangan tempat tinggal. Seluruh rumah mengalami kerusakan total dan kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah serta barang yang tidak dapat diselamatkan lagi. Dalam penanganan awal, perangkat desa bersama BPBD pemerintah Kabupaten Karo dan Polsek Tigapana Polres Tanah Karo kemudian melakukan penanganan awal pendataan korban serta membuat dapur umum dan penampungan sementara untuk para korban. Sebahagian besar merupakan pendatang yang mengontrak di rumah yang terbakar. Salah seorang korban, Arpan Arianto Tarigan, mengatakan api dengan cepat merambat menghanguskan seluruh rumah. Saat kejadian berada di rumah dan seluruh keluarga dapat menyelamatkan diri, namun seluruh barang dan perabotan ludes terbakar. BPD sama Dinas Sosial, Kodim, Koramil, semua sudah. Sebagian pendatang, sebagian memang warga Dokan. Kita lihat dulu nanti dana yang tersedia dulu, Pak. Nah, kita nggak bisa janji karena ini masih dalam rangka koordinasi dulu sama BPD di Kabupaten Karo ini. Bagaimana nanti penanggulangannya kita bikin untuk orang-orang yang terdampak di sini. Kepala Desa Dokan Martinus Sembiring menyatakan terdapat 38 keluarga korban kebakaran. Sementara saat ini para korban yang terdampak telah ditampung di posko penampungan sementara di gudang masyarakat. Kemudian koordinasi ke pemerintah Kabupaten Karo untuk bantuan selanjutnya. Penampungan sementara sampai para korban mendapatkan rumah kontrakan baru atau sampai batas waktu yang belum ditetapkan. Ini tadi cuma paling ada 1 jam. Paling lama. Petugas kebakaran harus keluar mengangkat anak-anak. Mau masuk lagi udah nggak bisa, langsung besar apinya. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Tanjung Balai membantu melepaskan cincin di jari seorang bayi berusia 10 bulan. Akibat terjadi pembengkakan membuat pihak rumah sakit kewalahan akhirnya menyerahkannya ke pihak damkar. Nenek dari seorang bayi ini hanya bisa pasrah saat mendatangi pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Tanjung Balai. Bayi berusia 10 bulan ini harus terus menangis menahankan rasa sakit karena cincin yang melekat di jarinya tak bisa lepas karena mengalami pembengkakan. Sebelumnya sang bayi sempat dibawa ke rumah sakit, namun pihak rumah sakit menyarankan ke kantor pemadam kebakaran. Petugas yang mencoba melepas cincin berusaha menenangkan bayi yang terus menangis. Dengan menggunakan tang potong, petugas sangat berhati-hati agar tidak melukai jari sang bayi. Cincin di jari bayi tersebut berhasil dilepaskan dengan selamat dalam waktu 5 menit.
Secara kronologis, mereka sebelumnya itu sudah membawa korban ini ke rumah sakit dengan persoalan cincin yang sudah peot di jarinya, sehingga susah untuk dilepas. Di pemadam, melapor ke petugas piket pemadam, langsung diarahkan ke kamar rescue, tim rescue, sehingga langsung tim rescue mengevakuasi korban. Jadi cincin berhasil kita lepas dengan menggunakan tang potong baja. Kepada orang tua agar memperhatikan cincin yang dikenakan oleh anak agar tidak terjadi hal yang sama. Pemirsa, beragam informasi menarik dan aktual lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, rapat kedua pematangan persiapan peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia dilaksanakan di Aula Raja Inal Siregar, kantor Gubernur Sumatera Utara kemarin, yang dihadiri sejumlah panitia dari berbagai instansi pemerintahan. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Juliadi Zurdani Harahap, menyebutkan rapat kedua ini masuk dalam tahapan finalisasi beragam rangkaian acara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan melakukan kerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sumatera Utara pada kegiatan peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia. Adapun rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai momen peringatan HUT Republik Indonesia ke-79 adalah resepsi Anjang Sana kepada pejuang dan keluarganya serta panti asuhan. Untuk tim pengibar Sang Saka Merah Putih nantinya di tingkat Sumatera Utara diambil dari setiap kabupaten dan kota. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mewakili pejabat Gubernur Sumatera berharap semua pihak yang masuk dalam kepanitiaan dapat terus bersinergi melancarkan peringatan HUT Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 mendatang. Hari ini kita sudah lebih banyak memfinalisasi berbagai kegiatan kita, rangkaian acara kita, termasuk di dalamnya ada rencana resepsi, ada rencana kita melaksanakan Anjang Sana kepada pejuang, kepada keluarga pejuang, kepada panti asuhan. Kita berharap ke depannya dari dukungan semua pihak, upacara bisa berjalan dengan baik, semua acara bisa berjalan lancar, sehingga kegiatan-kegiatan kita ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Lembaga Survei Indonesia atau LSI merilis hasil survei terkait bursa Pilgub Sumatera Utara 2024 mendatang, di mana pemilih PDIP pilih Bobi pada Pilgub Sumut. Menanggapi hal tersebut, Bobi mengatakan belum mengetahui. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI mencatat arah dukungan para pemilih partai dalam simulasi pemilihan gubernur Pilgub Sumatera Utara 2024. Dalam rilis survei, LSI mencatat mayoritas pemilih PDIP Perjuangan cenderung mengarahkan dukungan kepada Bobi Afif Nasution, di mana jumlahnya berada di angka 62,2%. Kemudian sisanya memilih kader yang masuk dalam bursa cagup PDIP di Pilgub Sumatera Utara, yakni Nixon Nababan sebesar 14,6%, lalu Edi Rahmayadi 14%. Diketahui bursa Pilgub Sumut masih menonjolkan dua tokoh, yakni Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi. Meski terus digaungkan dalam bursa Pilgub, mantan Gubernur Sumatera Utara ini hingga kini belum mendapatkan satupun surat rekomendasi dari partai politik. Sementara Bobi sejauh ini telah didukung oleh sedikitnya 7 partai politik. Menanggapi hasil survei LSI tersebut, Bobi Afif Nasution saat ditemui enggan menjawab pertanyaan awak media lantaran masih jam kerja. Namun Bobi menyebutkan belum mendapatkan informasi terkait hasil survei tersebut. Sebelumnya Pak menyatakan Bapak PDI. Saya belum dapat info itu ya. Tapi Pak, kalau jika didukung PDI Pak gimana? Yang pasti saya senyum dulu nih. Banyak poin aspirasi kemarin kita mengeluarkan surat perintah Kapolres kami sepihak. Nomornya ada Pak, 3571 gas itu. Sementara
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Komunikasi DPD PDI Perjuangan Sumut Aswan Jaya mengatakan jika pemilih PDIP memungkinkan memilih Bobi karena bersifat dinamis. Namun Aswan tidak yakin jika kader PDIP memilih Bobi pada kontestasi Pilgub mendatang. Enggak, bahwa sampai saat ini PDI Perjuangan belum memutuskan siapa pasangan calonnya, maka pemilih PDI Perjuangan belum punya alternatif pasti siapa yang akan mereka pilih. Tentu mereka akan menentukan yang paling dekat dengan ada yang kesadaran politik mereka di situ. Pemirsa, bendera dua partai politik PDI Perjuangan dan Hanura berkibar di rumah pemenangan Edi Rahmayadi. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Tim Pemenangan Edi Rahmayadi mengklaim sudah mendapat izin dari kedua partai tersebut. Meski belum mendapat satupun rekomendasi dari partai politik, jagat sosial media sempat dihebohkan dengan berkibarnya dua bendera partai politik di rumah pemenangan Edi Rahmayadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Medan. Diketahui bendera PDI Perjuangan dan bendera Hanura sudah berkibar di rumah pemenangan Edi Rahmayadi sejak minggu kemarin, di mana sebelumnya foto Edi bersama Sekjen DPP PDIP Hasto juga viral di dunia maya. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Tim Pemenangan Edi Rahmayadi, Mukhrid Nasution, mengatakan pemasangan bendera ini sudah mendapat izin dari partai politik yang bersangkutan. Meski demikian, Mukhrid tak menampik belum ada kepastian dari parpol ini untuk mengusung mantan Gubsu tersebut pada Pilgub mendatang. Cerita pastinya hanya partai yang bisa menjawabnya nanti. Nah, kita tunggu saja. Ini adalah pemasangan bendera ini sama dengan sosialisasi pilkada serentak nantinya di Sumatera Utara. Pak Edi sama PDIP memang dari dulu sudah akrab, ya. Bahwa ketika membangun pemerintahan di Sumatera Utara 5 tahun belakangan, PDIP selalu menjalin hubungan yang baik kepada semua partai. Wakil Ketua Bidang Komunikasi DPD PDI Perjuangan Sumut Aswan Jaya berterima kasih karena bendera partainya sudah dikibarkan di rumah pemenangan Edi Rahmayadi. Kalau bendera PDI Perjuangan berkibar dimanapun, ada di kantor KPU, ada di tengah jalan atau di pinggir jalan juga ada, di mana-mana juga ada. Kantor pemenangan ini tentu beliau mungkin sudah koordinasi dengan DPP dan sudah mendapatkan izin untuk mengibarkan bendera PDI Perjuangan. Dekat tidaknya kita tunggu saja pengumuman DPP nanti, dan kami yakin akan terbaik lah yang akan disampaikan atau diumumkan oleh DPP terkait dengan. Pemirsa, informasi terkait kompetisi Liga 2 2024 akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pasang skuad masih dilakukan tim pelatih PSMS Medan guna mendapatkan komposisi pemain yang sesuai dengan strategi yang akan diterapkan dalam mengarungi kompetisi Liga 2 2024. Setelah sebelumnya kedatangan pemain naturalisasi asal Sudan yakni Al-Munasir yang menjalani trial di skuad Ayam Kinantan, kini seorang pemain asing asal Gambia bernama Salifu Jata juga telah tergabung pada sesi latihan di PSMS Medan. Pemain asing yang beberapa tahun sebelumnya bermain di kompetisi sepak bola Liga Amerika Serikat ini tampak serius dalam sesi latihan yang digelar di Stadion TD Pardede Sunggal, Kota Medan. Salifu yang berposisi sebagai gelandang serang ini tampak serius pada game plan yang dimainkan oleh tim pelatih PSMS Medan guna menilai kemampuan individu dan kerjasama tim pada dirinya. Pelatih PSMS Medan, Nil Maizar, mengatakan Salifu Jata masih berstatus sebagai pemain trial atau uji coba. Dirinya menyebut tim pelatih ingin terlebih dahulu melihat kemampuan Salifu dalam berbagai aspek termasuk stamina dan fisik yang dinilai masih pada level biasa saja. Tapi si Jata ini lagi kita evaluasi, kita observasi, kita lihat bagaimana kemampuan dia secara umum. Kan dia baru latihan 2 hari. Fisik dia masih 50-50 lah, karena kan dia baru datang.
Neil Maizar juga menuturkan bahwa akan ada 2 pemain asing lagi yang akan merapat dan bergabung dalam sesi latihan bersama PSMS Medan. Seperti yang diketahui pada kompetisi Liga 2 musim ini, regulasi Liga Indonesia memperbolehkan penggunaan 3 pemain asing pada setiap klub bola. Pemirsa, sebanyak 115 orang pembalap muda dari berbagai provinsi mengikuti ajang kejuaraan Grass Track and Motocross di sirkuit buatan Tanjung Pama, Kota Binjai. Kejuaraan Grass Track dan Motocross digelar selama 2 hari. Gelaran ini dilaksanakan bersama dengan Ikatan Motor Indonesia atau IMI Sumatera Utara yang menampilkan 11 kelas pertandingan, mulai dari kelas 250cc MX, bebek modifikasi 4 tak Pro, Sport and Trial Open, bebek standar pemula RBT 4 tak Open, hingga kelas FFA Open. Panitia juga menyediakan hadiah berupa trofi, piagam, dan uang tunai hingga 30 juta rupiah untuk juara umum Pro 1 dan uang tunai 20 juta rupiah untuk juara umum Pro 2. Kejuaraan ini diikuti oleh 115 orang pembalap dari Sumatera Utara, Aceh, Riau, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Pelaksana Grass Track dan Motocross menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mencari bibit unggul crosser muda yang nantinya akan dibina agar menjadi crosser handal di tingkat nasional. Kegiatan ini juga merupakan wadah bagi pecinta otomotif dan kaum muda agar terhindar dari balapan liar dan juga pengaruh narkoba. Kejuaraan Grass Track dan Motocross mendapatkan sambutan meriah dari warga Binjai dan sekitarnya dengan banyaknya warga yang datang untuk dapat menyaksikan pertandingan ini. Ratusan atlet taekwondo mengikuti ujian kenaikan tingkat di Aula SPBK Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dan 1 di antara peserta merupakan ibu rumah tangga. Olahraga bela diri taekwondo merupakan bela diri berasal dari negara Korea yang saat ini sudah berkembang pesat di Indonesia. Tidak hanya di kota besar, olahraga ini juga sudah menjamur hingga ke kabupaten. Bela diri ini juga termasuk cabang olahraga yang ada di Indonesia sehingga olahraga ini banyak diminati usia muda maupun yang paruh baya, seperti Eli Marlina Sagala yang merupakan ibu rumah tangga. Meski sudah tidak lagi muda, namun tetap semangat untuk mengikuti ujian kenaikan tingkat. Ibu rumah tangga yang ada di tingkat Sabuk Merah juga memiliki anak yang merupakan atlet taekwondo Labuhan Batu Selatan. Di sela ujian kenaikan tingkat, Eli Marlina Sagala menyampaikan bahwa motivasi untuk mengikuti taekwondo agar dapat memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya. Menilai kebetulan kita dari Pemprov yaitu provinsi, yaitu Master Edi Harahap dan pemantunya adalah Sabung Andres. Untuk prestasi yang sekarang, kita sekarang peringkat 5 Sumatera Utara. Kita memiliki 2 atlet inti di Medan, yaitu di PPLP, dan kemarin alhamdulillah kita setelah melaksanakan kejuaraan, kita mampu menyabat. Kita berangkat 4 atlet, kita mampu menyabet 2 emas. Alhamdulillah adalah tiket untuk main di Popnas. Labuhan Batu Selatan Aibtu Supriyadi menambahkan kenaikan tingkat UKT GAP diikuti 120 atlet dari GAP 9 sampai GAP 1 yang diuji dari tim penilai provinsi, yaitu Master Edi Harahap dan tim pemantau Andreas. Pemirsa, sejumlah permainan leluhur dari Mandailing Natal yang berbahan dasar dari alam dan pengolahan dari otodidak terus digalakan di zaman modern untuk menghindari kecanduan main handphone ataupun gadget. Inilah cara pembuatan uyup-uyup yang berbahan dasar dari ranting padi yang dipadukan dengan daun kelapa yang dijadikan menjadi trompet uyup-uyup yang populer pada zaman tahun 90-an oleh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal. Permainan uyup-uyup biasanya sering dirakit pada saat masyarakat memasuki masa panen padi, dan ada juga masyarakat membuat trompet uyup-uyup ini untuk menghalau serangan hama burung. Uyup-uyup ini juga sering dibuat anak-anak untuk permainan untuk bertanding dengan suara uyup-uyup yang paling kuat. Selain permainan uyup-uyup, masyarakat di 19 desa di Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal menggalakkan permainan leluhur seperti membuat dopang-dopang yang berbahan dasar dari bambu. Permainan dopang-dopang ini biasa dibuat anak-anak untuk berperang
menggunakan peluru kertas yang dilunakan. Dan ada juga para remaja dahulu yang suka mencari belut dengan cara tradisional di lahan persawahan warga. Setelah 1 harian mencari belut, mereka pun akan bergegas untuk mandi membersihkan lumpur secara bersama di sungai. Sedangkan membuat permainan mobil-mobilan, rata-rata sudah bisa merakit mobil-mobilan yang terbuat dari bambu dan sandal bekas yang dijadikan sebagai roda mobil-mobilan. Biasanya mobil-mobilan ini dimainkan keliling kampung untuk saling menyapa satu sama lain. Dan ada juga yang bertanding berlari sambil membawa mobil-mobilan. Kita kembali lagi ke alam. Ada hari ini mancing, ada mandi di sungai, ada juga main layang-layang, dan ada juga mobil-mobilan dari bambu hari ini. Kegiatan pemerintah Kecamatan Tambangan yang terus digalakan untuk mengisi kekosongan para anak-anak di 19 desa dan menghindari permainan handphone ataupun gadget.